Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabar, sehat? Jadi pembelajaran hari ini sebelum kita mulai tentang sistem produksi produk dan usaha. Marilah kita dipersilakan anak-anak Bapak berdoa dulu. Dunia siap gerak. Sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, lebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai, doa selesai. Berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Amanda Aprilia, Dewi Hidayat, Kaisa, Nabila Zaskia, Nur Apriyani. Ini juga Pak Jadi keluar ya. Riyati Ananda Amelia Putri, Said Aulia Bintang, saya juga Cynthia, Windy Fatmasari, Bulan Cantika. Berarti hadir semua ya. Sebelum kita mempelajari tentang sistem produksi produk usaha, jadi kita dituntut untuk membuat suatu usaha, membuat produksi, ya. Ada seperti di sini kita membuat produk yang bisa kita menghasilkan uang. Jadi di sini kalian mempunyai kerajinan. Jadi kalau minta di sini, apakah yang dimaksud dengan sistem produksi itu produk usaha? Ada yang bisa menjawab? Kenapa Pak? Kami sistem produk usaha itu seperti barang kerajinan, barang bekas yang tidak berguna di tegal ulang hingga menjadi suatu produk yang bisa dijualbelikan. Oke. Oke. Breaking dulu, biar semangat tadi. Pak Berkado, silakan nama Pak. Pak, sini Pak. Ya, silakan. Oke teman-teman, supaya kita semangat lagi, soalnya hari kamu siang ada yang tunda, boleh kita briefing sebentar, boleh. Oke. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi. Oke, bisa? Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Siapa tak? Sekali saja berani beda. Oke, mana? Semangat ya. Ya. Karena lama. Baku harus lengkap. Harus ada tersedia. Gimana kalau bahan bakunya tidak ada atau kurang, tidak terhambatnya kita melakukan kebutuhan memproduksi. Di bahan baku ini ujung tombak, ya. Jadi bahan baku itu seperti apa? Ini bahan baku, tapi bahan pokok. Kalau kita buat baju, ya, kalau pakaian, kain bahannya. Bahan baku menurut dari Pak, Ya. bahan awal. Bahan awal. Ya, bahan utama. Ya. Bahan utama itu bahan baku. Ya. Jadi kalau proses produksi itu harus ada nih faktor-faktor yang kelima dipenuhi. Apabila salah satu tidak dipenuhi, akan tidak terjadinya produksi. Yang kedua adalah tenaga kerja. Kalau dia tenaga kerja berarti orang yang bekerja tadi, ya, membuat.
Tenaga kerja berarti harus handal, ya, bisa teruji tenaga kerja. Ketiga, mesin atau peralatan. Kalau mesin kita bermasalah, ya peralatan yang tidak lengkap, tidak akan terlaksana. Ya, jadi seperti itulah. Jadi kita harus memahami mesin atau peralatan ini harus ready, siap pakai. Jadi tidak ada yang tidak dipakai, harus siap. Jadi mesin ini kapan kita gunakan dan kapan terawatnya kita harus tahu. Kalau mesin itu kerja non-stop, otomatis dia tanpa perawatan, lama-lama dia juga mesinnya. Ya. Begitu juga manusia. Manusia kalau dia gym nanti ya nggak bisa dia tahu. Ya. Mesin ini bekerja terus tanpa ada perawatan ya, tanpa dia di rutinnya ya. Berarti kita orang merawat mesin ini harus juga harus tahu. Ya. Servis mesin itu kalau dia mesin minimal 3 bulan harus kita ganti oli. Tapi harus tahu kita berapa, kapan perawatannya. Harus tahu kita penggantian sperpanya. Kalau dia bermasalah mesin ini, tidak bisa kita memproduksi. Maka di sini kita ujung tombaknya adalah tentang sistem produksi produk usaha. Ya. Jadi kalau peralatan kita tidak lengkap, bermasalah satu, semuanya merantai tidak akan terlaksana. Yang keempat, lokasi usaha. Jadi kalau lokasi usaha itu betul-betul yang gampang orang menjangkau tempat usaha kita. Lokasi usaha itu berarti kita harus ada syaratnya, ya, punya strateginya, ya, kita punya strateginya, ya, tempatnya harus strategi, ya, gampang. Tempat kalau tidak strategis, kita tempatnya usaha kita juga susah. Ya. Kenapa perlu dia strategis? Kalau tidak strategis mana? Nah, mungkin kita menjual satu produk itu, orangnya sepi, nggak akan jual, nggak akan ada orang datang, kan? Tapi tempat itu mempengaruhi. Jadi, kasih tadi dan usaha kita. Syarat-syarat yang strategis itu seperti apa? Ya, kan sering orang melewati tempat tadi, contohnya dari membuka jahit ya, pakaian ya. Berarti di situ lingkungan di sana banyak penduduknya. Orang sering melintas tempat usahanya. Karena di situ, oh, di sini ada Teddy Taylor, teringat ya, wah bagus jahitannya, harganya tidak mahal, ya, itu tempatnya. Oke, lanjut yang kelima, biaya produksi. Kenapa biaya produksi itu perlu ditentukan? Apa biaya produksi? Biaya produksi, biaya kita untuk menghasilkan suatu tadi, kita harus tahu berapa biaya yang dikeluarkan. Tapi ada hitungannya. Kalau segini habis apanya, mau apa barangnya, berarti membuat seperti ini, ya, dihitung semuanya. Seperti apa? Silakan. Ya, silakan. Apa saja karakteristik sistem produksi? Karakteristik sistem produksi yang komponen yang saling berkaitan lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Mempunyai tujuan yang mendasari keberadaannya, yaitu menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk pasar. Mempunyai aktivitas berupa proses transformasi nilai tambah input menjadi output secara efektif dan efisien. Mempunyai mekanisme yang mengendalikan Oke, mantap. Jadi kalau itu seperti itu lah ya, harus paham ya. Dasar-dasarnya kita harus paham. Jangan asal produksi. Jadi sesi yang
Kedua, anak bapak mau minta untuk menayangkan videonya tentang kerajinannya yang ditayangkannya. Ya, silakan amati video hasil karya kalian itu tutorial membuat kerajinan. Silakan perhatikan cara menyebut penyebaran dia. Karena nanti bapak minta anak bapak mempraktekannya karya kalian.
Ya, masing-masing kelompok kumpulkan apa yang mana karya dia tadi. Silakan kelompok kreatif atau inovatif karyanya. Baik, apa namanya? Silakan. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dirinya saya di sini, saya perwakilan dari sini. Saya akan mempresentasikan hasil karya kami sebelumnya, yaitu membuat buket, Pak. Buat buket. Jadi buket ini adalah suatu karya atau suatu keindahan yang bisa kita gunakan seperti hari-hari saat hari guru, misalkan atau hari ulang tahun, Pak. Jadi boleh dilihat teman-teman, di sini ada buket yang baru saja saya buat. Modal yang kami gunakan yaitu 18.000. Di 18.000 bisa kita mendapatkan satu buket ini. Berapakah satu buket ini? Dan bisa kita bagi-bagikan juga. Contoh, busa yang di dalam ini nih, bisa kami bagi 3. Kami bagi, bisa satu busa yang beli 7.000. Kami bagi 3, jadi bisa mendapatkan 3 buket. Yeah. Dan ke sini juga harganya 5.000. Terus jadi kertas ini yang beli 5.000 besar, kita gunakan sedikit. Jika saya sisanya itu bisa kita gunakan untuk buket selanjutnya. Dan sebaliknya juga pita. Pita itu per gulungnya 3.000, 5.000 tadi saya bilang. Jadi pita ini panjang, kita gunakan pendek doang. Jadi dari pita ini bisa kita gunakan sedikit, dan lebihnya bisa kita gunakan di buket selanjutnya. Apa yang mau kita buat, tergantung kreativitas serta pemikiran kita. Apa kreativitas kita yang bisa kita buat, itulah kita lakukan. Jadi seandainya teman-teman di sini pengen bikin usaha buket nih, itu modalnya nggak terlalu banyak. Tergantung buketnya, tergantung keindahannya, tergantung kreativitas dari tangan kita, kreativitas dari pemikiran kita. Jadi kalau buket yang saya buat tadi, waktunya saya buat tak lama, kisaran 10 menit doang. Dan kami memerlukan modal sekitar 18.000. Kalau saya jual, biasanya saya jual kalau kayak gini 25.000. Udah kita mendapatkan untung 7.000. Dan masih ada sisa bahannya yang 18.000 tersebut bisa kita gunakan ke selanjutnya. Jadi di buket selanjutnya tersebut tidak memerlukan bahan yang semahal itu lagi, yang sebanyak itu lagi. Mungkin penambahan barang tersebut seperti bunga, daun-daunan. Jadi buket ini, Pak, kami tidak hanya bisa membuat buket bunga. Ada kami bikin buket bermacam-macam. Contoh, ada kami bikin buket dari snack, Pak, buket dari bahan bekas juga. Mungkin bahan bekasnya itu seperti plastik. Plastik itu kami rakit. Plastik itu kami rakit seperti bunga. Jadi plastik itu kami rakit seperti bunga. Itu baru kita susun. Kita susun plastik tersebut, bunga tersebut jadi sebuah buket. Jadi sebuah hiasan yang bisa kita berikan kepada seseorang dan bisa kita belikan dan mendapatkan keuntungan. Itu. Jadi kami di sini sebagai pelajar. Jadi di sini kami bisa memikirkan bahwasannya, wah kita pelajar, wah kita belum bekerja, wah kita nggak punya penghasilan. Jadi dari inovatif, kreativitas serta mandiri kita bisa kita memikirkan bahwasannya kita belajar sekalian berdagang, kita belajar sekalian usaha untuk masa depan kita. Jadi kita sekolah ini tidak hanya kita menuntut ilmu, tidak hanya kita pergi pagi pulang petang hanya untuk memikirkan pelajaran, tapi kita belajar juga memikirkan masa depan serta membuat usaha. Contohnya, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan tentang kreativitas yang baru saja saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau di sini membuat lumayan ya. Tapi kita bisa kan menjualnya, berarti target kita itu kan harus tahu berapa akan terjual, untungnya berapa. Mungkin kalau musiman orang wisuda siapkan buku-bukunya banyak, oke yang buatkan. Tempat wisuda kan banyak laku kan, ya. Jadi bapak minta semuanya, anak-anak bapak ambil tentang apapun kesimpulannya dalam pembelajaran ini. Bapak minta siswa bapak yang kreatif, yang penuh inovatif, ada perubahan. Jadi jangan menunggu pekerjaan saja. Biar kita membuka usaha kecil lagi. Ini kan laku juga nih. Bisa modal kita 200 bisa terjual 1 juta. Kalau beli banyak, jadi kita stok. Nih kita buat, waktu ulang tahun guru kita buat banyak kan? Jadi ya, silakan. Baik teman-teman, mohon izin boleh kita berdiri sebentar, break sebentar. Ya, suasana kita apa ya? Oke. Jadi tadi saya bilang selamat pagi, sekarang kita udah siang, jadi saya bilang selamat siang. Oke. Jadi kalau saya bilang selamat siang, teman-teman semua bilang siang, siang, siang. Oke, bisa? Selamat siang. Siang, siang, siang. Selamat siang. Siang, siang, siang. Selamat siang. Siapa kita? Dari SMK Negeri 1 Siang. Berarti Oke, cukup ya presentasikannya. Nanti ini Bapak membagikan ya tugas LKPD diskusi. Silakan diisi ya. Ya diisi. Masing-masing siswa diisi. LKPD. Silakan isi ya. Menurut kesimpulan kalian apa sih tertariknya untuk saya gitu? Ah, oke. Udah siap? Semuanya? Udah siap? Kumpulkan? Oke. Semoga nilainya bagus semua. Amin. Ya. Kita semua nilainya ya. Akhirnya aja dikasih. Ya. Ya. Oke. Baik, di sini Bapak ambil kesimpulan masalah materi ini ke depannya anak-anak Bapak terapkan, dilaksanakan. Ya, suatu ide-ide perusahaan apa itu terbuka pikirannya untuk membuka suatu usaha. Ya, membuat produk tadi itu tolong bisa dipasarkan. Kalau bisa lebih bagus lagi, ya, buat lebih bagus lagi karya-karya yang Bapak tadi. Maka berhasil dalam satu masih sekolah tapi bisa menghasilkan uang, bisa mencari uang sambil
sampingan, ya. Jangan mengharap dari uang orang tua jajan ya. Kalau anaknya nggak bisa mencari uang lebih enak, ya. Jadi Bapak minta semuanya ke depannya berikanlah anak-anak Bapak untuk bersemangat, ya, untuk menjalankan suatu usaha. Ide sangat malang, wah, kalian harus banyak miliar pembelajaran. Kalau memasarkan produk tadi itu kan bisa melalui media sosial, IG, apa lagi? Facebook, Instagram. Banyak kan zaman sekarang kayaknya, Pak, bisa tinggal pesan, nah pesan barang gitu juga. Jadi itu Bapak sampaikan dengan Bapak. Semua pembelajaran di sini sampai di sini. Anak Bapak ada yang bertanya sebelum tutup? Ada pertanyaan? Mereka udah berhasil semua ya? Nah, udah paham tentang memproduksi satu alat benda tadi? Sistem produksi yang baik seperti apa? Ada, ya. Gimana produksi tidak terputus-putus ya? Kalau dia usaha sistem produksi yang baik itu adalah tidak terputus-putus, dia lancar, continue, lancar. Jadi baik semuanya anak Bapak, demikian sampai pelajaran kita. Jadi kepada anak Bapak nanti sebelum kita pulang ya, berdoa dan bersihkan kelasnya dan tertib seperti biasanya ya. Pulang kaki di jalan ya. Kepada ketua kelas dipersilakan siapkan. Seluruhnya siap gerak. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini semoga bisa bermanfaat dan kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa. Doa selesai. Berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak Bapak. Pulang dengan tertib, selamat hati jalan ya. Silakan anak Bapak disiapkan itu. Kalau tidak boleh tinggalkan berdua. Semangat.